Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata billahi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbihi al-ali wa saddid lisani wa ahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. دستوركم يا هدر من باطن نبع النور اللهم ارزقنا فهم النبيين وحضرنا سنة عن الملائكة المقربين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرم التقوى جميل بالعافية يا ارحم الراحمين. نوينا التعلم وتعليم الفائدة الاستفادة التذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضات قربه وثوابه subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. Faslun, fasal menerangkan wa alaika ayyul akh al-habib, ya, dan harus bagimu. Ini beliau ngomong harus bagimu, nomor satu beliau ngomong akan diri sendiri, harus bagimu wahai diriku. Nomor dua kepada saudara-saudara muslim semuanya. Jadi kita semua diajak bicara sama beliau. Harus bagimu apa? Ayyul akh al-habib, bahwasanya saudaraku yang tercinta, ya, harus bagimu apa? Kita harus apa? Bitaqwiyati yakinika wa tahsinika, untuk memperkuat keyakinanmu, ya, dan memperbagusnya, ya. Bagusnya tentang yakin kita. Memperbaiki yakin kita. Kan kadang kita antara yakin dan tidak nih, ya. Dibilang yakin tapi giliran diuji nggak yakin. Ya. Dia bilang nggak yakin tapi ngomongnya ya yakin. Serba salah begitu. Nah, ini harus memperkuat yakin kita dan memperbagusnya. Gal fa innal yaqina idza tamakkana min al-qalbi wastawalla alaihi sara al-ghaib ka'anna syahadah. Karena kalau keyakinan itu sudah mantap di dalam hati, sudah menguasai hati kata, pokoknya kalau ini ya yakin, ya semuanya ya yakin, maka yang gaib pun seakan-akannya nyata. Seakan-akannya nyata. Makanya orang-orang yang dekat kepada Allah nggak pernah ragu. Dia nggak sibuk, dia ngoyo nyari apa? Nyari dunianya, takut nggak makan, takut nggak apa, tidak. Iya. Kenapa? Karena semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah satu waktu Al-Imam Hasan Basri radhiyallahu anhu, ya, ada yang mengatakan Imam aimah yang lainnya, waktu ditanya, kenapa kok kamu nggak pusing masalah dunia, tapi kamu pusing masalah akhirat? Ya, kamu kok kayak takut banget, ya. Karena kalau masalah dunia, masalah rezeki, ya, memang Allah sudah tentukan masing-masing ini semua bagian ada rezeki. Kenapa aku harus takut? Kenapa aku harus takut? Selama aku hidup pasti ada rezeki. Kan ada di dalam hadis. Ya, setiap orang di perut ibunya, ya, 40 hari pertama segumpal air mani, masih berbentuk air mani. 40 hari berikutnya segumpal darah, 40 hari berikutnya segumpal daging. Ini sudah diajarkan masalah embrio oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, orang pelajaran-pelajaran di umum atau di masalah medis baru tahu. Ini Nabi 1400 tahun yang lalu sudah mengajarkan kita. Jelas 40 hari perubahan, yang 40 hari kemudian 40 hari berikutnya. Nah, kalau sudah 40 kali 3 yaitu 120 hari, kurang lebih berapa bulan itu? 4 bulan. Nah, kadang orang tahunya 3 bulan ya. 4 bulan. 4 bulan lebih sedikit, yaitu kurang lebih 4 bulan 10 hari, itu biasanya ditiupkan roh. Makanya kalau kita tanya yang punya istri atau punya ibu atau mungkin putrinya baru nikah, hamil, kalau udah umur 4 bulan 10 hari, kadang perutnya bergetar sendiri. Bergetar sendiri. Kenapa bergetar sendiri? Karena roh baru ditiupkan di janin tersebut. Roh baru ditiupkan. Makanya ada istilah 4 bulanan, ada istilah 7 bulanan, ada istilah, kenapa? Itu 4 bulanan roh baru ditiupkan. Roh baru ditiupkan. Nah, seperti itu. Nah, ini ikhwan rahimakumullah,
4 bulan 10 hari kira-kira roh baru ditiupkan. Dengan ditiupkan roh, maka dicatat baginya beberapa hal. Di antaranya bikat birizkihi, dengan rezekinya. Semuanya ada semua masing-masing rezekinya. Ya. Mau kita nyari, kita nggak cari, tetap datang. Tapi ya kita dianjurkan untuk beramal, untuk berikhtiar, bukan karena hasilnya, tapi dengan ikhtiar tersebut, dengan beramal tersebut, dengan pengorbanan tersebut akan dicatat oleh Allah SWT. Berarti orang ini nggak malas, tapi beramal. Nah, jadi perjuangan itu akan dicatat, bukan karena menang atau kalahnya, bukan dapatnya sedikit atau banyaknya. Ya, tapi yang dicatat apa? Bagaimana usaha kamu semua. Nah ini ikhwan rahimakumullah. Kalau udah ditentukan rezeki, kenapa kita harus takut? Kalau orang sudah tidak ada rezekinya, nggak makan, nggak minum 3 hari, berarti dia mati. Begitu aja. Berarti dia mati. Kalau dia mati, berarti intinya rezeki udah habis. Ya, contoh, misal secara logika ya, padahal bukan kayak gitu. Tapi secara logika kita, misalkan, kalau orang dicatat nih rezekinya buat 60 tahun misalkan. Rezeki manisnya, rezeki asamnya, rezeki macam-macam nih. Kalau orang dipakai diporsir, manis terus. Lama-lama kena penyakit apa deh? Kencing manis atau diabetes. Ya. Nah, akhirnya rezeki manis kurang nggak? Kurang, nggak boleh lagi diminum manis. Ya, nggak boleh lagi makan yang manis-manis. Diberhentiin sama Allah. Kemudian, udah kalau gitu, kalau gitu yang pahit-pahit aja lah. Yang pahit aja. Rezeki pahitnya juga ada. Ya, semua ada takarannya. Ternyata dia hoji, dia hajar yang pahit. Lama-lama kenapa? Karena liver, ya. Liver, ya, livernya kena, ya. Akhirnya rezeki pahitnya juga dihapuskan. Lama-lama dia pengennya apa? Yang lemak-lemak, yang enak-enak, iya, pakai santan, pakai daging, pakai apa segala macamnya yang dibuat yang macam-macam, rasa enak-enak, lemak-lemak, akhirnya kenapa? Kolesterol, ya, kolesterol. Maka rezeki yang dia makan enak dihapus gak? Dihapus. Jadi makan biasa, akhirnya makan kacang-kacangan, kan begitu? Mau nggak mau kan? Tapi lama-lama makan kacang-kacangan kenapa? Asam urat, ya, asam urat. Berarti rezekinya dihapus gak? Dihapus. Akhirnya bingung dia mau makan apa? Ya, manis nggak boleh, pahit nggak boleh, lemak-lemak nggak boleh, kemudian kacang-kacangan nggak boleh. Akhir lama-lama tinggal meninggalnya. Sudah innalillah langsung. Ya, ya. Nah ini secara logika kita. Padahal Allah lebih daripada itu untuk kuasanya. Ada orang nggak sakit dan meninggal tiba-tiba, ada. Ya, ada yang nggak sakit meninggal tiba-tiba. Ada yang sakit tahunan masih juga nggak meninggal. Sama saudaranya alasannya, wah saya ikhlaskan, sudah Ustadz, ini saya ikhlaskan. Ya, padahal bingung deh, udah pusing semua. Ini nggak meninggal nih orang nih. Dari tadi seneng ngerawat sampai akhirnya nggak merasa direpotin akhirnya. Iya, waliyadzubillah. Nah ini ikhwan rahimakumullah. Ya, jadi intinya rezekinya sudah tidak ada. Kalau dia meninggal, rezeki berarti udah nggak ada. Kenapa? Setiap hewan melata, setiap yang ada di muka bumi yang hidup ini pasti ditanggung rezekinya oleh Allah. Semua sudah ada takarannya. Bahkan semut apa semuanya. Ada yang umurnya cuma 40 hari mati, kayak nyamuk kayak apa. 40 hari dia mati, nggak bisa lagi. Berarti rezekinya cuma 40 hari. Lah kayak kita umurnya biasanya 60, kadang kurang, kadang lebih. Nah, berarti rezeki cuma segitu ditakernya. Ada yang sampai ratusan tahun baru mati, kayak binatang-binatang apa, baru mati. Intinya sudah ada takaran-takarannya. Lebih daripada itu sih itu sedikit. Yang kurang banyak, kan begitu. Makanya Allah mewanti-wanti kepada kita, kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Karena kalau segala sesuatu berlebihan, akhirnya merusak dirinya sendiri. Kalau sudah merusak dirinya nanti susah mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini seperti itu ikhwan rahimakumullah. Jadi kalau orang sudah yakin dalam hati, udah mantep Pak ya. Mantep yakin. Itu yang gaib, yang enggak kelihatan kayak nyata. Benar enggak? Orang duduk di sini, saya yakin sebentar lagi ada yang nganterin duit ke rumah saya. Wah, misal gitu ya. Misal dia yakin benar-benar. Padahal belum tentu, ya. Tapi ternyata dengan keyakinan tersebut menjadinya nyata. Makanya orang bilang kalau orang baca Bismillah bisa jalan di atas air, asal yakin. Ya. Ada seorang diceritakan, ada seseorang
Ya, terlambat mulu ngajinya. Tiap ke majlis gurunya terlambat, ya majlis gurunya terlambat. Ya, akhirnya ditanya sama guru kenapa? Saya kemarin udah beberapa kilometer dari rumah itu jauh. Terus kemudian menyeberangi sungai. Terkadang ada sampannya, terkadang tidak. Ya, kalau ada sampannya alhamdulillah, tidak ya nunggu dulu sampai sampannya ada, perahunya ada. Wah, gitu aja katanya. Kata gurunya, kenapa kamu nggak baca bismillah aja? Bisa jalan kamu di atas air kalau baca bismillah, yakin baca bismillah. Ternyata perkataan gurunya ta'athar fi galab, benar-benar menyentuh hatinya. Oh, iya juga, akhirnya dicoba bismillahirrahmanirrahim, ternyata jalan dia bisa di atas air. Dan ini yang didapatkan kalau kita dapat cerita daripada orang-orang saleh, keramatnya mereka seperti itu. Makanya mereka dari pulau ke pulau kok bisa berdakwah. Dari negeri yang lain masuk ke Indonesia bisa mayoritas Islam, kita aja belum tentu nyampe pakai kendaraan ke situ. Ini kok bisa nyampe ke situ? Kan begitu. Nah, akhirnya si guru dengar lah, ini kamu nggak terlambat lagi. Iya, alhamdulillah berkat nasihat guru, saya baca bismillah, alhamdulillah bisa jalan, bisa nih. Oh, masya Allah. Gurunya nyoba. Pas gurunya nyoba, gurunya jebur. Tenggelam. Kenapa tenggelam? Orang nggak yakin, orang pengen coba. Ya, nyoba. Kata Nabi kan kalau orang sodakoh, ya akan bertambah hartanya, bertambah. Kalau kita nggak megang janji Nabi, janji siapa yang mau kita pegang? Kalau kita nggak memegang janji yang Allah, janji siapa lagi yang mau kita pegang? Zaman sekarang banyaknya orang ingkar janji, kan seperti itu. Ya, janji Allah dan Rasulnya yang benar-benar kita pegangin. Berhubung kita kalau yakin, dia akan benar-benar. Buktinya apa? Orang berapa banyak kalau udah suratannya dia jadi orang kaya, walaupun dia sodakoh miliaran sekalipun, tetap aja jadi orang kaya. Kalau emang suratannya jadi orang nggak punya, walaupun dia hemat-hemat, janganlah buat beli ini, nggak usah sodako dulu, kalau punya aja, tetap aja dia begitu-gitu juga sampai kapan pun, kan begitu, ya. Tapi intinya jangan coba-coba, saya nyoba kali aja saya dapat, nggak tahu coba gigit jari nanti, ya gigit ya jari, nah kok nggak datang, katanya bertambah, ya makanya tergantung keyakinan, yakin mantap. Nah tentu kalau yakin ini kan perlu dibina, perlu dilatih, keyakinan itu perlu dilatih dan perlu daripada dikuatkan. Kemudian wa inda dzalika yaqulul mungkin kama qala Aliun karramallahu wajhah law kushifal ghita'u masdatu yaqinan. Ini orang yang yakin ini akan mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu, yaitu sepupunya Nabi Muhammad SAW dan menantunya Nabi Muhammad SAW. Apa kata beliau? Lau kushifal ghita'u masdatu yaqinan, seandainya tabir ini gaib ini dibuka, bisa lihat neraka, bisa lihat sorga, bisa lihat segala macam yang gaib semuanya, masdatu yaqinan, aku nggak bertambah keyakinan, sudah full mentok, nggak perlu lihat itu, sudah yakin benar-benar. Ya, sudah yakin benar-benar, nggak kayak kita. Kalau kita kan udah tunjukin dulu. Udah ditunjukin dulu. Kadang kita belajar sama seseorang begitu. Wah, ini orangnya sakti nggak nih mandraguna nih? Ya. Wah, ini orangnya benar-benar alim apa kagak? Nggak yakin dia sama gurunya. Ya gimana mau jadi kalau nggak yakin? Ya, sama kayak kita ke dokter. Ya, kita berobat. Kadang kita yakin sama dokternya. Baru ke tempat dokternya, baru ngobrol sama dokternya, udah sehat. Ya, udah sehat, yakin. Ya, minum obat yakin, bismillah, insya Allah nih sembuh dengan minum obat ini. Sembuh dia, alhamdulillah. Ada orang nggak yakin dia pertama, masa suruh dokter paten gila. Dengan obat yang sama, penyakit sama, nggak taunya nggak sembuh. Nggak adanya keyakinan. Nah, seperti itu. Apalagi kalau orang yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada lagi yang gaib, nggak perlu nggak gitu lihat semua yang gaib. Semuanya sepertinya nyata. Hanya saja perlu dilatih, perlu dikuatkan, perlu belajar. Nggak langsung serta-merta. Gal wal yaqinu ibaratin an quwwatil iman bi thabatihi wa rusukhi hatta yasir ka'annu taud asyamikh la tazalu syukuk wa la taz'ahul awham. Ya. Dan keyakinan itu satu ibarat kepada kekuatan iman. Nah, jadi iman itu adalah yakin keseluruhan. Ente iman kepada Allah, berarti yakin nggak sama Allah? Ya, yakin. Ente iman kepada para rasul, yakin nggak kepada para rasul?
Yakin. Ente iman kepada kitab-kitab Allah, yakin nggak pada kitab-kitab? Yakin. Ente iman kepada para malaikat, yakin nggak ada malaikat? Yakin. Ente iman kepada hari akhir, yakin nggak ada hari akhir? Yakin, harus. Kalau nggak yakin, namanya imannya kurang. Kalau nggak yakin, iya apa benernya? Apalagi perkataan orang, itu kan mereka seperti peramal-peramal. Ya, mereka belum tahu apa yang ngomong-ngomong tentang akhirat, tentang kuburan, tentang nanti ada surga neraka, dianggap seperti peramal. Kan ada begitu kan? Di TV, di medsos apa segala macam. Waliyadzubillah. Kenapa? Karena dia nggak yakin, menandakan imannya sangat lemah. Mungkin bisa jadi dikategorikan tidak ada iman. Waliyadzubillah, na'udzubillah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk iman yang kuat, kita mendapatkan kekuatan iman. Amin. Karena keyakinan itu ibarat kekuatan iman yang tetap, yang kokoh, yang mana sehingga seperti gunung yang besar. Jabal Azim, ya Taud, ya Asyamikh, yang nggak mudah goyang, walaupun gempa tetap aja begitu. Ya, tapi kalau yang nggak kokoh, rubuh nggak? Rubuh. Ya, rubuh. Seperti itu. Wala taz'azul awham, dan tidak ada keraguan sama sekali. Apakah begini? Apakah tidak? Namanya udah yakin, udah kuat imannya, nggak ada ragunya, nggak ada ragunya. Janji Allah pasti ada, pasti ditepati janji Allah. Kayak contoh para nabi, para rasul. Ya, Nabi Nuh alaihissalam disuruh buat bahtera, suruh buat kapal. Ya, suruh buat kapal di atas gunung. Kalau nggak yakin sama Allah SWT, ngapain dia buat? Orang bertanya-tanya, orang buat kapal dekat laut, ya. Ini kapal di atas gunung, gimana mau naiknya? Terus kemudian siapa yang mau naiknya? Terus kemudian juga ada apa? Buat apa gunanya? Buat pajangan doang di gunung, kan begitu? Akhirnya banyak yang ngejek. Tapi berhubung beliau yakin sama Allah SWT, ternyata terjadilah apa? Terjadilah banjir. Beliau nggak tahu. Suruh buat kapal, udah nurut buat kapal. Nabi Musa alaihissalam waktu pengen nyeberangi Laut Merah, suruh pukulkan tongkatnya. Beliau nggak tahu kalau laut itu bakal terbelah. Laut itu bakal terbelah, bisa buat jalan akhirnya. Ya, bisa buat jalan. Beliau nggak tahu, suruh pukulin aja. Ya, suruh pukul. Orang tuh udah rame di belakang tuh. Orang pengikut Nabi Musa pada rame. Ayo Musa, ini gimana kita nih dikejar sama Fir'aun dan para sekutunya, para pasukannya. Gimana kita? Oh, udah rame. Akhirnya minta sama Allah SWT. Ya, suruh pukulkan tongkatnya. Ya, orang kalau nggak yakin, ini orang lagi pengen dikejar-kejar, pengen dibunuh, suruh pukulin tongkat ke air. Mendingan kabur dia, kan begitu. Lagi pengen dibunuh. Ternyata keyakinan itu full. Mereka orang yang dekat kepada Allah full yakinnya. Akhirnya dipukulkan tongkat tersebut, terbelahlah jalan. Mereka nggak tahu kok bakal ada jalan. Seperti itu. Ya. Begitu juga dengan yang lainnya, ikhwan rahimakumullah. Begitu juga dengan yang lainnya. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, waktu pengen diserbu, pengen dibunuh, rumah ini udah dikepung. Rumah ini udah dikepung. Allah suruh apa? Untuk hijrah di hari tersebut, di malam tersebut. Yakin sama Allah SWT, berarti suruh hijrah. Berarti insya Allah selamat, kan begitu. Allah yang nyuruh hijrah. Ya, udah waktunya. Datang malaikat Jibril ngasih tahu, ini sudah waktunya. Ya, berangkat beliau. Mau orang udah dikepung gimana pun, kalau udah waktunya suruh hijrah. Tuh orang akhirnya tertidur satu persatu, nggak ngelihat mereka. Ya. Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu disuruh sama Nabi Muhammad apa? Yaitu suruh tidur di atas tempat tidurnya, selimutan tempat tidur. Padahal rumah lagi dikepung. Misal bapak disuruh sama orang tuanya atau sama gurunya atau sama siapa, Pak, rumah kita ini lagi dikepung. Ya, pengen wah masya Allah, orang udah macam-macam, bawa parang, bawa golok, bawa pedang, bawa ini, wah ngeri banget udah. Ya. Udah tidur aja di situ ya, jangan kemana-mana, di tempat saya tidur ya, tempat saya tidur. Kira-kira bapak gimana? Wah, Pak Ustadz yang lain aja lah, kalau mau nyoba, mau ngetes, janganlah. Ilmu saya belum mapan, belum ini. Apakah Sayyidina Ali begitu? Tidak. Sayyidina Ali nggak bilang, ya Rasulullah saya masih muda, kenapa nggak Abu Bakar aja yang tuaan? Kan begitu. Nggak gampang begitu Sayyidina Ali. Tetap sami'na wa ata'na.
Sami'na wa ata'na. Mereka sahabat seperti itu. Nah, ini kuatnya iman. Kalau kita kan apa? Terkadang alhamdulillah ada sebagian kita yang memang masya Allah kuat, tapi banyak kan juga yang nggak kuat. Baru diuji sama gurunya bilang begitu, madai guru, madai Ustaz. Ya, masa begitu Ustaz? Yang benar Ustaz. Masya Allah dia nggak kuat, dia nggak yakin sama gurunya sendiri. Padahal lu diajarin yang baik, masih nggak yakin juga dia. Nggak yakin. Diajarin sama Imamul Haddad begini, dia nggak yakin, masih. Ya, Masya Allah. Makanya ada orang dulu, Habib Ustadz, kalau saya di zaman Nabi, orangnya memang, wah, jagoan benar-benar. Mungkin saya lebih dari Sayyidina Umar. Semua bisa saya kalahkan, lebih Sayyidina Umar. Masya Allah, saya sahabat benar-benar mungkin. Kalau di zaman Nabi, kata dia. Saya bilang, iya, belum tentu Pak. Kenapa? Kalau model Bapak masih suka ngebantah, suka ngelawan perintah Allah, mungkin jadi lebih jahat daripada Abu Jahal Abu Lahab. Dia juga jagoan, bukan nggak jagoan. Abu Jahal Abu Lahab jagoan juga sama, ya berani juga. Bukti waktu pengen disembelih, Abu Jahal ngomong apa? Bilang sama Muhammad, permusuhanku di dunia dan di akhirat. Ya, sampai kapanpun kita bermusuhan. Bayangin, udah pengen disembelih, udah terkapar dia, masih ngomong begitu kan? Memang lawan bener. Ibarat kita ngelawan bener. Kayak Amr bin Wud. Amr bin Wud waktu perang Khandaq, ya perang Khandaq, lompat kan, perang Khandaq itu perang parit, nggak ada yang bisa lompatin karena jatuh semua kuda ke situ, dipanain dari bawah. Kecuali Amr bin Wud. Wah, tinggi, mudakham. Orangnya dadanya bidang. Ya, tinggi, besar. Ya, langsung nantang. Ya Muhammad, pilih salah satu di antara mereka untuk lawan saya. Lawan saya. Diam semua. Akhirnya yang nunjuk Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Ya, jangan, ini Amr bin Wud. Ya, jangan, ini Amr bin Wud. Sayyidina Ali masih kecil waktu, ada yang mengatakan 21 tahun umurnya. Baru 21 tahun. Amr bin Wud umur 40 tahunan. Ya. Nah, ini ikhwan rahimakumullah. Nah, sudah waktunya ya, Isya ya. Nah, ini udah waktunya. Nah, kita selesaikan cerita ini dulu. Akhirnya apa? Ya, dia nantang-nantang. Memang ngelawan bener, dia nantang. Wahai Muhammad, semua tuh ditantang sama dia. Wahai Muhammad, kau pilihkan seorang yang kamu bilang katanya kalau kamu mati masuk surga. Ya, sedangkan kami mati masuk neraka. Aku sudah rindu dengan neraka aku katanya. Oh, Masya Allah. Bukan kalah orang nantang zaman sekarang kayak Amr bin Wud ya. Ya, ngana katanya dijanjiin aku masuk neraka. Aku sudah rindu dengan neraka aku katanya. Kata Amr bin Wud begitu. Akhirnya datang Sayyidina Ali ngomong lagi, "Ana ya Rasulullah." Nanti belum. Ini Amr bin Wud, jangan. Akhirnya ketiga kali ditahan sama Nabi, apa kata Sayyidina Ali? Walau Amr, walaupun mau 1000 Amr sekalipun aku hadapi. Bayangin umur anak muda, umur 20 tahun melawan umur yang hampir 40 tahun, yang gagah perkasa kan. Sayyidina Ali masih kecil waktu itu. Ternyata nggak ada apa-apanya dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Terbelah dua tanpa dia berasa. Masya Allah. Nah, ini tentang kekuatan iman. Mudah-mudahan kita diberi Allah SWT kekuatan iman. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila al-Habib Abdullah bin Ali bin Haddad. وصوله فرم من درس الموجود وذوي الحقوق أجمعين أن الله يغفر له ويرحمه ويعلي درجاته الجنة ويكثر مثوباته ويضاعف حسناته ويحفظه وجاههم وينفعنا بهم ويعدنا من بركاتهم وسرارهم من نور من فتن في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وترس عامة خصوصا من وقف هذا المسجد ومن أسس هذا المسجد ومن حضر معنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم تغشيهم ورحمة المغفرة وبنات الفتوح والمن والرسوخ صلى الجسد والروح وبنات تفريج الكرب وتنوير القلوب وتيسير سر الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة الله والبيوت من جميع الشرور وبنيات أن الله يبارك لنا في رجب وشعبان ويبلغنا رمضان ويعين على الصيام والقيام وتلاوة القرآن ويحفظنا من جميع الذنوب والآثام وأن الله يختم لنا ولكم الحسنى في خير في المعافية ولا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Lebih kurang mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.